Monggo, monggo. Kita mau ngangkring dulu sebelum ngobrol-ngobrol, Mbak Enggar. Ya. Ini aja, nyun sewu niki. Pakai ini aja. Oke. Oh, minumnya itu. Ini yang diskusi ngobrol itu sambil ini ada ngunjuk itu nih eco. Puyuh. Sate usus. Jos. Tahu. Nah. Ini sego kucing, jos gandos. Monggo Mbak, mundut ya Mbak. Monggo dinikmati. Mantap ini kayaknya. Ini bakule ketok. Anu cekli ya toh. Pekerja informal sangat progresif Pak Jokowi itu. Di Ambarawa namanya sego kalong. Sego kalong. Angkringan progresif. Enggak. Monggo. Sip. Nah, kita ketemu Mbak Enggar. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol. Alangkah baiknya sambil juga menikmati teh. Ini kan teh makanan angkringan. Mbak Enggar perjalanan jauh. Dan itu harus dinikmati dengan ngangkring. Belum ngobrol lebih jauh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Mbak Enggar Utiatni ini ya. Aktivis Dewan Kesehatan Rakyat. Dan selama ini mungkin nanti bisa ngobrol lah sepanjang itu ya Mbak soal kira-kira problem yang dihadapi oleh rakyat Indonesia soal kesehatan itu seperti apa di grassroots. Saya kira ini isu penting karena isu ketidakberdayaan rakyat karena beban yang dialami akibat dari sakit, entah itu pandemi dan seterusnya. Nah sebetulnya mungkin perlu disampaikan Mbak Enggar, kira-kira DKR ini sebetulnya kerja-kerja yang dilakukan dengan advokasi itu pada siapa saja sebetulnya dituju, ya terutama membawa rakyat yang selama ini tidak berdaya akibat dari problem kesehatan. Itu cara kerjanya kayak apa dan kepada siapa sebetulnya ini diarahkan, dan dari pengalaman Mbak Enggar selama ini menghimpun diri bersama teman-teman. Iya, sebelumnya mungkin lebih baik kita ketahui dulu DKR itu apa. DKR itu ormas, organisasi masyarakat yang terbentuk dari masyarakat, menjadi organisasi yang tujuan utamanya itu mendampingi warga yang terpaksa sakit tanpa jaminan kesehatan. Awalnya itu. Kita terbentuk tahun 2008 waktu itu dengan Ibu Siti Fadila Sapari, mantan Menkes kita, sampai dengan saat ini Makaten. Saya sendiri sebagai leadernya di DKR Kabupaten Semarang dari tahun 2019 Makaten. Nah, dari 2019 sampai sekarang banyak sekali problem-problem yang ada di lapangan yang mungkin sebagian besar pemangku kebijakan itu tidak tahu betul seperti apa toh yang terjadi di lapangan Makaten. Nah, ini Makaten Mas Ari. Banyak sekali pasien atau warga Kabupaten Semarang yang terpaksa sakit tanpa jaminan kesehatan yang amat sangat menyusahkan mereka untuk pembiayaan Makaten. Walaupun di Kabupaten Semarang sudah ada kebijaksanaan bahwa tanpa jaminan kesehatan masyarakat masih bisa menggunakan istilahnya SKTM yang dananya terparkir di rumah sakit daerah Makaten. Nah, tapi SKTM ini nanti ada problem-problemnya ya yang harus dilengkapi, surat keterangan tidak mampu. Nah, ini ada syarat-syarat di situ yang nanti mungkin agak merepotkan warga ini tadi, karena di situ tertulis 14 kriteria yang rinciannya macam-macam. Ada yang dari rumahnya, ada yang dari mempunyai kendaraan, ada yang Android dan sebagainya. Yang kami kira mungkin sudah tidak ada di Kabupaten Semarang. Misalnya ada, itu masih 0, sekian persen jadi bisa dianggap tidak ada Makaten. Tapi ternyata di Kabupaten Semarang itu masih banyak sekali warga yang tidak mampu tanpa jaminan kesehatan. Kesalahannya ada di mana? Kami juga baru mulai mencari kenapa warga yang
betul-betul tidak mampu justru tidak mendapatkan hak kesehatannya. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya kan sudah ada bahwa warga tidak mampu itu dibiayai atau ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah daerah, pusat dan provinsi, ada di beberapa. Kami khusus di kesehatannya saja Mas Ari, terus beberapa langkah yang kita ambil untuk bisa memperjuangkan hak kesehatan warga Kabupaten Semarang, kita bersama-sama dengan dinas terkait yang ada di kabupaten. Yang dulu ditangani ya sejauh ini ya, misalnya itu problem-problem real dihadapi rakyat yang tidak mampu atau miskin, urusan kesehatan tuh mungkin bisa diceritakan. Itu bisa terjadi tidak hanya di Semarang tapi juga mungkin di berbagai tempat, agar jadi proses pembelajaran gitu loh, bahwa problemnya ternyata perlu dipecahkan. Apa saja mungkin pengalaman Mbak Enggar di dalam membantu mereka yang selama ini mengalami problem struktural lah kita sebut itu? Iya, problemnya itu tadi Bapak, bahwa sakit yang ditangani kayak apa saja gitu. Sakit yang kita tangani, yang kita dampingi, bukan kita tangani. Kalau kita tangani berarti kita medis yang kita dampingi itu tidak ada kriteria dari yang terkecil sampai dengan yang kasus yang terbesar. Jadi yang melahirkan, kecelakaan dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan kami justru ada lebih ke Pemdes yang lebih tingkatannya lebih ke desa. Paling di tingkat desa. Lebih sulitnya di sana. Karena kalau mungkin di tingkat kabupaten itu sudah ada, boleh kok kabupaten ada yang namanya APBD, ada yang mana APBN, ada yang namanya APBP dan sebagainya. Tapi untuk menjangkau ke APBD dan sebagainya itu ada salah satu syarat yang harus dipenuhi, yang 14 kriteria itu tadi, Mas. Nah, ada juga di Kabupaten Semarang atau kabupaten yang lain mungkin ada yang namanya desa dan ada yang namanya kelurahan. Nah, kalau di desa kita memandangnya si perangkat ini lebih aware sama warganya, lebih perhatian sama warganya. Karena si perangkat ini berasal dari desa itu sendiri. Jadi sudah paham akan warganya. Kondisinya mereka kayak seperti apa gitu walaupun nanti di kedepannya juga akan terbentuk dengan peraturan yang ada, tapi tidak serepot yang ada di kelurahan. Kalau di kelurahan ini kan Pak Lurahnya ini sistemnya sistem apa ya? Dari pegawai bukan darinya Mangkaten, bukan dari daerah itu sendiri. Jadi Pak Lurah ini tidak begitu paham warga di sekitarnya. Pegawai kota ya. Dari Pemda Mangkaten ini. Nah, kesulitan kita justru mencari SKTM ini tadi. Surat keterangan tidak mampu, karena beberapa perangkat itu ada yang ketakutan untuk mencentang 14 kriteria ini tadi. Misalnya tanahnya seperti apa, punya kendaraan takut disalahkan. Iya, karena di 14 kriteria ini yang sifatnya nasional itu. Wong kenyataannya miskin masa dicentang atau miskin itu beda dengan SKTM. Oh, beda lagi. Ya, beda. Kalau miskin otomatis ditanggung negara. Oke. SKTM itu surat keterangan tidak mampu, 2 tingkat dari miskin atau 1 tingkat dari miskin. Bisa jadi tadinya kaya menjadi tidak mampu karena kena PHK, mungkin karena pandemi dan sebagainya. Nah, kalau ada kemerosotan ya status sosial mereka dan sebagainya, Makaten. Nah, kalau seperti ini masih harus urusannya dengan 14 kriteria, tidak akan masuk, Makaten. Karena mungkin dulu sopir luar kota. Sopir luar kota itu pendapatannya lumayan. Rumahnya mungkin sudah lumayan, bisa dikatakan layak, rumah layak, Android punya, sepeda motor punya dan sebagainya. Tapi pendapatan untuk mendaftarkan BPJS Mandiri iur bayar, Mandiri itu iur bayar Mas itu tidak mampu saat ini karena pendapatannya sudah berkurang gratis. Nah, begitu sakit kita dampingi, kita mencarikan SKTM, perangkatnya ketakutan untuk nyentang ini tadi. Loh, rumahnya ada rumahnya misalnya keramik, ada sepeda motor, punya Android, ini enggak masuk, Mbak, enggak masuk kriteria DTKS ini 14 ini bagaimana? Nah, walaupun kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi prioritas itu pendapatan, Pak, bukan ini tadi, tapi SKTM ini ada lampirannya, seperti begini. Apabila
perangkat itu melanggar ini akan ada denda sekian atau kurungan mungkin sekian. Yang membuat takut itu ya ancaman-ancaman itu sehingga birokrat atau desa tidak berani ambil risiko untuk itu. Walaupun sampai itu udah lama, Mbak. Udah lama dari adanya 14 kriteria sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan apapun. Makanya tidak ada upaya-upaya pemerintah untuk membenahi itu. Di Kabupaten Semarang membuat ada. Yakin lah buat pemerintah desa nyintang, kalau kenyataannya begitu kan yang tahu mereka, iya, gitu kan. Betul. Tapi di Kabupaten Semarang ada perubahan dari 14 menjadi 11. Ada juga yang menjadi 8. Walaupun demikian masih juga fisik rumah itu yang menjadi prioritas di 14 atau 8 atau 11 kriteria itu tadi, Mas Ari. Nah, ini yang harusnya kita perjuangkan, baru kita perjuangkan agar nanti ada perubahan 14 kriteria ini tadi. Saya boleh nggak diceritakan ya oleh Mbak Inggar, sebetulnya itu problem ketidakberdayaan mereka ketika diurus di dalam rantai proses birokrasi itu yang paling rentan di mana, dan apa sebetulnya pengalaman yang penting buat teman-teman bisa dipelajari dari situ dalam pengurusan mereka yang sakit tapi tidak mampu. Kadang-kadang nih konon ya ada cerita mereka nggak mampu terus suruh balik, terus ada juga yang ditahan udah sembuh nggak boleh pulang, terus ada juga yang tidak mau menerima dieksklusi. Ceritanya kayak apa ya, Mbak? Kalau selama ini kami mendampingi untuk pasien ditolak atau sampai ditahan di rumah sakit itu belum ada. Walaupun sebelum kita dampingi ada juga kata-kata seperti itu ke keluarga pasien. Dan nak urung bayar, kalau belum bayar ya, kalau belum bayar nggak bisa keluar, harus bayar dulu. Bahkan itu jenazah pun seperti itu. Karena warga itu tidak tahu bahwa sebenarnya jenazah itu mempunyai waktu duka 3 hari. Harus keluar dulu, pembayarannya bisa sampai 3 hari setelahnya. Tapi ada juga rumah sakit yang harus diambil sebelum jenazahnya keluar, tapi setelah kita dampingi, alhamdulillah sampai saat ini juga berjalan baik-baik saja. Ya kesulitan kita hanya meyakinkan perangkat untuk mengeluarkan SKTM ini tadi. Ada di beberapa perangkat, tapi juga sudah banyak perangkat yang berkenan untuk mengeluarkan SKTM. Jadi ini, yang disebut paling rentan itu siapa yang seringkali mengalami dalam tanda kutip ya korban lah ketidakberesan birokrasi, entah perlu pembenahan dan sebagainya, itu siapa sebetulnya kelompok yang paling rentan ini? Warga yang paling bawah ya Mas ya. Paling bawah itu bukan hanya masalah kesehatannya saja, ada yang pendidikannya, ada kehidupannya dan sebagainya. Kalau ini masalah seperti ini kita akhirnya berbicara tentang masalah data sebenarnya. Nantinya ke depannya masalah data, karena pemerintah akan memberikan jaminan sosialnya itu berdasarkan data yang mereka dapat, dan data itu sebenarnya memang dari bawah. Dari beliau mengatakan data itu dari bawahnya yang dari mana itu yang warga tidak tahu. Nah, ini menarik nih kalau bicara tentang siapa yang sakit, siapa yang perlu untuk diberi bantuan subsidi, itu data dari mana dan sebagainya. Mungkin normatifnya kan potret dari yang dibaca oleh kabupaten, yang dibaca oleh kecamatan, yang dibaca oleh desa itu mestinya nyambung. Nah, kenyataan kan seringkali belum gitu. Nah, itu di mana miss-nya itu atau tidak nyambungnya di mana itu, Mbak Inggar? Jaminan sosial dari negara itu diambil dari DTKS ya, istilahnya di DTKS. Nah, ini usulan dari bawah sebenarnya. Nah, DTKS ini yang memproses hanya satu tenaga yang namanya TKSK di kabupaten. Satu TKSK itu untuk satu kecamatan gitu. Nah, ini yang mempersulit kerja mereka. Nah, data yang diambil saat ini kebanyakan data yang lama. Jadi setiap desa itu harusnya ada verifikasi ya, antara yang sudah meninggal, yang lahir, yang sudah menjadi kaya dan akhirnya menjadi miskin. Itu harusnya ada perubahan setiap 3 bulan sekali. Yang terjadi seringkali nggak ada perubahan itu. Ini proses pemilu. Dalam Marum masih punya hak pilih segala gitu. Nah, cuman ada cerita menarik nih kalau biasanya ya. Di beberapa tempat itu ada kasus
kalau ada lomba desa itu tiba-tiba datanya Murup gitu. Murup itu ya tiba-tiba muncul gitu. Tapi ketika tidak mendata tentang kemiskinan, semuanya dianggap kaya dan sebagainya supaya menang juara itu. Nah, problem data yang dihadapi atau diadvokasi oleh Mbak Enggar itu sebetulnya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara data yang dibuat di lapangan, di pedesa, terus kemudian di rumah sakit, di dinas yang lain, apa saja sengkarut yang mungkin perlu diobrolin ya supaya diurai sumber masalahnya. Ya, ini tadi sebenarnya harus ada verifikasi antara setiap desa itu harus ada mungkin ada namanya pemberitahuan atau apa bahwa verifikasi itu bisa dilakukan 3 bulan sekali. Itu dari dinas sosial seperti itu. Tapi sampai ke desa tidak diketahui bahwa ada verifikasi setiap 3 bulan sekali. Sebenarnya untuk ini dari RT, Mas. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan baru masuk ke dinas sosial, makaten. Nah, setelah masuk ini warga kabupaten atau warga negara itu akan mendapatkan hak jaminan sosialnya, sosial ekonominya setelah masuk itu tadi. Nah, inilah ketidaktahuan, entah itu dari perangkat itu tidak tahunya itu mandeknya dari mana, di kelurahan tidak menyampaikan ke desa, atau dari kelurahan tidak menyampaikan ke RW, atau dari kecamatan tidak menyampaikan ke kelurahan, atau dari kabupaten tidak menyampaikan ke kecamatan itu tadi. Karena setiap ada bantuan turun, perangkat itu akan menjawab, misalnya ada yang tanya, kok saya tidak dapat Pak, yang itu saja dapat. Jawabannya datanya dari pusat. Ngaten aja lah. Pusat itu kan, apa? Nah, pusat itu pusat mana? Warga Pusat kan masalah tidak tahu. atau pusat institusinya itu penting itu itu. tadi. Nah, ini sedikit yang bisa kita lakukan DKR, kita mendampingi, kebetulan alhamdulillah Jogo Tonggo di Tanjung Sari, itu ada di desa saya sendiri, itu sudah mulai memperbaiki data-data ini tadi, Mas. Caranya gimana? Kita membuat Google Form, kita buat Google Form, di situ ada namanya pendapatan berapa, pengeluarannya berapa, untuk ambil sekolah berapa, untuk kuota berapa dan sebagainya. Ini ada yang langsung kita sampaikan kepada masyarakat, diisi sendiri-sendiri. Yang kedua, jadi secara partisipatif mereka mengisi sesuai dengan yang keadaan mereka sendiri, suruh baca. Tidak kita ke survei rumah-rumah repot, kalau survei rumah-rumah akhirnya udah pakai teknologi kita, ya di desa ada di situ. Nah, yang kedua, kita mulai mendata secara kelompok per RT, per Dawis, itu ada yang namanya warga yang sakit, rawan sakit, ada juga yang punya sakit bawaan, itu ada datanya di Tanjung Sari. Jadi profilnya masing-masing rumah, bahkan individu, kelompok itu ada itu? Ada semuanya kalau di Tanjung Sari. Terutama untuk di kepentingan kesehatan ya. Misalnya darahnya apa, kayak gitu-gitu. Karena dari kesehatan ini nanti mereka akan mendapatkan hak ekonominya yang lain. Begitu masuk di TKS, mereka akan mendapatkan PKH-nya, akan mendapatkan paskinya, akan mendapatkan KIS-nya dan sebagainya. Itu dari data ini tadi. Kalau datanya itu akurat, yang siapa yang mendapatkan PKH akan mendapatkan PKH. Yang misalnya mempunyai anak sekolah ya harus mendapatkan PKH-nya. Jadi mereka akan mendapatkan. Ini baru kita rintis di Tanjung Sari dan alhamdulillah. Kapan itu mulai jalannya? 2020. Sudah tahun Juli, ini. Tanggal 7 Juli tepatnya. Krosora manfaatnya, Mbak. Manfaatnya apa? Bagus sekali di Tanjung Sari. Apabila ada yang sakit, itu langsung tertangani. Karena di Tanjung Sari ada yang namanya Satgas Kesehatan, Mas. Satgas Kesehatan ini mendapatkan SK dari RW. SK ini gunanya untuk apa? Untuk mengambil dana dari RW, mengurus yang sakit-sakit ini tadi, cari SKTM, ngantar pasien dan sebagainya sudah. Jadi keluarga yang sakit itu sudah fokus ke yang sakit, tidak memikirkan yang lainnya. Yang lain sudah dipikirkan oleh Satgas Kesehatan itu tadi. Makatan yang dari data-data ini yang positif diambil di Tanjung Sari seperti itu. Lajeng yang kedua, alhamdulillah di Tanjung Sari sudah 80% mungkin ya UHC kesehatan. Ya, luar biasa itu. Di Tanjung Sari UHC 80%, 85 lah, 85 UHC kesehatan. Dan di Tanjung Sari sendiri karena menjadi Jogo Tonggo terbaik kabupaten, waktu itu mendapat kunjungan dari Dinas
kesehatan provinsi. Dikunjungi dikunjungi dan diberi masukan. Support. Tadi disupport semuanya. Mendapatkan ya termogen dapat. Artinya insentif untuk penghargaan ya. Iya, ada lah. Mbak, saya mau nanya, itu merintis pembenahan data desa ya untuk urusan kesehatan itu sangat penting toh. Iya betul. Dulu DKR memulai dari mana itu? Dari ngumpul ke orang atau instruksi? Kan nggak mungkin instruksi, mau organisasi rakyat supaya pentingnya data itu gimana itu caranya, Mbak? Ini gini, DKR itu kan mendampingi warga miskin yang kebetulan sakit tanpa jaminan kesehatan. Nah dari situ itu kita mengambil salah satu wilayah, kita ambil contohnya, biar perangkatnya kita ajak bicara, biar tahu warganya gen iso mendapatkan hak jaminan kesehatannya, apa langkah-langkah apa yang kita ambil, kita dampingi, kita mulai, kita coba ya datanya warganya ada berapa, RW ini kita tingkatnya RW Mas, kalau di Kupang di kelurahan tuh tingkatnya RW, kita ambil aja RW dulu. Tapi meskipun masih manual ya, masih manual dulu, formulir karena awal-awal ya. Awal-awal DKR masuk ke perangkat, lajeng menyampaikan ini loh, ini yang kita dampingi warga Panjenengan seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan jaminan kesehatannya 1, besok lagi 2, besok lagi 3, besok lagi 4 sampai dengan akhirnya 80%, 85% itu tadi dapat hasil kesehatannya. Nah ini data-data itu ya dari ini tadi, dari perjalanan kita sejauh 2 tahun ini tadi, akhirnya setiap saat, setiap kumpulan ada kumpulan DKR diikutkan. Nah, menurut Mbak Inggar, ini kan sebenarnya sangat penting ya, karena dari situ saja hak-hak orang untuk sehat itu seringkali nggak dipenuhi, tapi akibat atau hasil nyata dari pendataan yang bagus di bidang kesehatan orangnya akhirnya bisa diakui, bisa diadvokasi, bisa cepat ditolong gitu, nggak ruwet lagi. Nah, ada tantangan nggak? Misalnya apakah justru tantangannya dari desa, itu resmi dari desa atau inisiatif DKR sendiri? Awalnya inisiatif aja, tapi disambut oleh desa dengan baik. Disambut dengan Tanjung Sari khususnya ya, itu disambut dengan perangkat RT RW-nya dengan baik sekali. Itu kabupaten tahu nggak itu? Tahu. Apa itu penting? Karena waktu itu di Rawi juga, waktu pengukuhan Joko Tonggo ada Pak Bupatinya Rawi dan sebagainya. Jadi setelah kita dampingi di Tanjung Sari itu kita kukuhkan yang namanya Joko Tonggo, pas pengukuhan ini kita hadirkan dinas kesehatan, dinas sosialnya, kadinnya ya, kadin-kadin itu kita rawuhkan di Tanjung Sari, termasuk juga waktu itu Pak Bupati yang sekarang kita rawuhkan ke Tanjung Sari. Terus secara moral itu sudah mempunyai ikatan batin. Dan Pak Bupati mungkin Tanjung Sari, oh iya waktu itu saya kukuhan Joko Tonggo di sana. Bagaimana gini? Artinya responnya pasti positif, niat baik dan sudah terbukti bahwa memperbaiki data desa, isu kesehatan itu sangat bermanfaat. Itu kan ide pokoknya itu. Nah, pertanyaan saya adalah gini-gini itu pemerintah daerah responnya hadir saja ataukah barangkali menjadi model bahwa ternyata kelompok-kelompok rentan di desa itu perlu didata, karena datanya seringkali beda nggak? Beda kan? Betul, beda. Coba maksud saya begini, apakah ada dampak perubahan bukan dari si respon loh ya, respon oke lah itu baik gitu karena hasilnya juga nyata. Adakah respon dari sisi membenahi pendataan di kabupaten untuk isu kesehatan? Di Tanjung Sari khususnya yang sudah kita dampingi ada juga. Karena sekarang di Tanjung Sari sudah tahu berapa yang masuk di TKS dan berapa yang belum. Gitu. Terus kita ajukan misalnya bulan ini, bulan Februari itu kan mulai Februari itu kita masukkan data berapa orang, katakan 50. Setelah itu 1 bulan selanjutnya kita cek masuk nggak DTKS yang kita usulkan itu. Update sekali Iya, ya? kita update terus, kita kawal terus. Nanti 3 bulan keluarlah DTKS yang baru, yang setelah kita ajukan ini tadi. Masuk nggak 50, kalau nggak masuk, masukkan lagi. Seperti itu berulang lagi. Nah, dan terus Dinas Kesehatan pun artinya sebetulnya tidak ada alasan ya itu kalau tidak dikembangkan di tempat yang lain ya. Sangat mudah toh. Sangat sekali. Kuncinya apa menurutmu, Mbak? Ya, perangkatnya mungkin gini, perangkatnya jangan takut dinilai warganya banyak yang miskin, itu aja. Yang penting kan pelayanan rakyatnya dapat, haknya dapat. Tapi karena banyak sekali perangkat yang hanya memikirkan
rankingnya ini tadi. Misalnya ada di satu daerah pernah mengatakan gini, Mbak Enggar, nak SKTM-nya oke. Lah ya wargaku miskin kabeh nak ngono kuwi. Lah iki jadi isin disebut miskin mergo ora juara. Makaten. Nah, ini tadi perangkat akan merasa tidak berhasil, makaten. Saya sampaikan juga bahwa keberhasilan perangkat bukan masalah ekonomi. Tidak semua harus masalah ekonomi. Perangkat itu berhasil misalnya bisa mengangkat kesehatannya, hak-hak warganya dapat semua. Itu perangkat yang berhasil. Kalau ekonomi kan tidak harus perangkat semua ya, kembali ke warga juga. Kalau sudah dibantu apapun warganya tidak punya keinginan untuk maju, tidak punya keinginan untuk bekerja, ya tetap aja kan. Menurutmu Mbak, itu mereka kok wedi ya disebut sing miskin itu oke gitu. Kenapa? Menurutmu loh, nanti sebelum saya ngobrol. Menurutku. Iya. Sekarang menurutmu dulu, kenapa? Gini, setiap bulan atau 3 bulan sekali itu kan ada yang namanya perkumpulan perangkat nih, perkumpulan kades, lurah itu ada, dan di situ dilaporkan. Ya namanya laporan kan ada pertanggungjawaban dan ada nilai dan sebagainya. Mungkin ya itu tadi. Terus diledeki liyane. Nah, makaten itu tadi. Takutnya satu mungkin ya kalau tidak dianggap tidak berhasil akan dipindah ke daerah yang lain. Walah, itu kelurahan ya. Kalau desa dianggap tidak berhasil, mungkin juga nanti setelahnya tidak terpilih lagi, mungkin dana desanya akan dikurangi atau apa, itu kan berhubungan terkait satu sama yang lain, Mas Ari. Sebetulnya dana desa itu oleh dikurangi, itu hak desa. Karena kebetulan saya tahu dari. Iya. Pokoknya gini, kan sebetulnya kalau orang-orang desa itu miskin, kenyataan miskin diangkat dan dipecahkan, itu kan jauh lebih baik dibandingkan kita era ono wong miskin, jebule miskin kan gitu toh. Nah oleh karena itu menurutku itu cerita yang menarik kalau boleh diperdalam oleh Mbak Enggar supaya kita jadi pelajaran yang lain ya. Itu mungkin pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten perlu turun, tidak hanya sekedar peresmian maksudku. Iya. Supaya jangan takut disebut miskin, tapi tujuannya adalah ada resolusi, ada pembenahan kan yang paling penting itu. Ya enggak, Pak? Betul. Pengalamanmu ngadvokasi gitu. Itu sebetulnya upaya kabupaten ataukah kota untuk membuat data itu bisa dibenahi supaya orang-orang miskin itu bisa terdeteksi, supaya nanti intervensinya kebijakan itu bisa dilakukan tepat. Itu ada nggak upaya yang ke sana? Pengalamanmu advokasi? Dari dinas sosial ya ini berarti kalau berbicara dengan data itu maksudnya ke dinas sosial. Kalau dinas kesehatan itu hanya pembayaran, nanti pembiayaan itu di dinas kesehatan. Kalau di dinas sosial kita pernah diajak untuk ikut memasukkan DTKS gitu. Kita di DKR pernah diminta untuk mengirimkan beberapa orang, waktu itu 10 dari anggota kita untuk diajari memasukkan ini tadi DTKS ngaten. Karena masukkan DTKS itu banyak sekali yang harus dimasukkan, real sekali, tidak setiap orang bisa. Nah, ini kita teman-teman DKR pernah diajak oleh dinas sosial untuk belajar memasukkan DTKS ngaten. Diminta misalnya salah satu desa itu kesulitan atau TKSK-nya terlalu banyak yang harus didampingi, terlalu banyak, akhirnya di TKSK didampingi oleh DKR 2 atau 3, maka Mbak, aku mau pengen tanya ini sebagai mungkin kita perlu cari titik krusial apa yang perlu dijawab. Iya. Sebetulnya problemnya itu terletak di mana? Upaya untuk membenahi data supaya orang-orang miskin itu terdata dan segera tertangani. Misalnya apakah ada persepsi yang berbeda misalnya antara dinas A sama dinas B sehingga mengulek yang sakit rakyatnya. Misal loh itu, pengalaman praktis di lapangan aja. Ya betul Mas Ari. Dinas kesehatan dan dinas sosial itu tidak ada sinkron satu dengan yang lainnya. Dulu pembiayaan itu ada di dinas sosial. Kalau pembiayaan ada di dinas sosial seketo, karena datanya di dinas sosial, biayanya di dinas sosial selesai. Tapi sekarang pembiayaan itu ada di dinas kesehatan. Khusus kesehatan ya. Nah, yang datanya ada tetap masih ada di
Dinas Sosial. Oh, nah, di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan tuh yang penting SKTM-nya ada. Nanti tak biayai. Berapapun, sakit apapun. Itu asal SKTM itu ada masuk ke kita, ada diagnosa selesai. Itu versi data dari Dinas Kesehatan. Sementara SKTM itu masuknya ke Dinas Sosial. Yang itu ada 14 kriteria itu tadi. Nah, SKTM turunnya ambilnya dari perangkat. Perangkat akan ketakutan dengan adanya ini tadi. Ada peraturan tertulis. Ada peraturan tertulis bahwa apabila melanggar akan ada sanksi ini itu tadi. Nah, ini yang nggak sinkron. Cara ngukur maupun persepsinya nggak sinkron. Dan sampai di sekarang di lapangan itu antara miskin dan DTKS juga antara miskin dan SKTM juga belum paham. Miskin itu pasti dibiayai oleh negara. SKTM itu kan 1 tingkat atau 2 tingkat di atas itu. Nah, boleh menyebut usulmu konkret apa? Untuk membenahi supaya sebagai aktivis DKR itu bisa mendorong rakyat itu harus dilayani, terutama kelompok-kelompok yang miskin yang selama ini tereksklusi. Itu kira-kira apa usulnya, Mbak? Yang pertama mungkin kita harus perbaiki yang SKTM ini tadi. Paling tidak ada kriteria yang pertama itu pendapatan. Jangan kok kriteria itu fisik, bangunan fisik yang ada. Yang pertama. Yang kedua, Kabupaten dan Kota Salatiga itu berdekatan sekali. Nah, ini yang menjadi masalah kita selanjutnya. Banyak sekali warga kabupaten yang akhirnya terpaksa kesasar masuk ke rumah sakit Kodia. Ini tadi. Kalau kabupaten ke kabupaten sudah selesai pakai SKTM. Kalau SKTM-nya dapat. Nah, kalau yang kesasar di Kodia ini tadi, mereka sudah tidak bisa menerima SKTM dari kabupaten. Makanya, nah, dulu kabupaten sama Kodia itu ada MOU kesehatan. Mau dari kabupaten ke Kodia ke kabupaten selesai. Tapi MOU sekarang ini sudah selesai, tidak diperbarui lagi. Nah, kami baru kita akan membicarakan itu bisa duduk sarang-sarang yang di Kodia dan di kabupaten untuk bisa MOU kembali. Ini tadi. Ya, sambil diminum, Mbak. Jadi saya ingin beri catatan ini ya, menarik ya, bahwa sebetulnya urusan orang sakit itu jangan disederhanakan sekedar soal administratif. Betul. Ini kan misi kemanusiaan, membela orang-orang yang selama ini tidak terlayani. Problem-problem struktural itu butuh komitmen politik. Itu artinya kehadiran DKR itu mengadvokasi ini, kalau pemerintah atau negara itu beres, ya otomatis itu sumbernya adalah komitmen tadi. Nah, karena itu kalaulah tadi ceritamu dan saya beberapa searching itu dan pengalaman praktis yang menggambarkan betapa data itu harusnya mengikuti. Kalau komitmennya baik untuk tujuan kemanusiaan, segera itu konsolidasi data. Ya, persepsi yang berbeda itu harus diatasi, dan sinkronisasi itu akan punya kontribusi buat layanan masyarakat itu. Karena piye-piye ini urusan kemanusiaan data. Terima kasih ya, Mbak Enggar ya. Ini bincang-bincang yang sangat jos gitu. Semoga misi besar kemanusiaan mengatasi atau mengadvokasi orang yang miskin atau tidak mampu tadi agar terlayani hak-haknya itu bisa berhasil, dan kita sama-sama berjuang. Doakan agar teman-teman DKR juga istiqomah dalam menjalankan tugas ini. Konsisten. Konsisten dalam menjalankan misi kesehatannya. Makatan, Mas Ari. Matur suwun, Mbak. Sip. Ngeten. Oke. Ulang.